Ya, selamat datang di video ini. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil install Docker pada EC2 instance AWS. Nah, saat ini kita akan memasukkan Docker pada Jenkins pipeline. Oke, mari kita mulai. Ya, sekarang kita di Jenkins dashboard. Silakan klik Manage Jenkins. Setelah itu Manage Plugin Available. Ya, dan coba kita cari plugin publish over SSH. Ya, ini kita install without restart. Oke, sukses. Kita kembali ke dashboard. Setelah itu kita kembali ke manage Jenkins dan ke configure system. Scroll ke bawah. Nah, di paling bawah ini ada SSH servers. Kita klik di sini add. Kita ketik misalkan Docker server. Terus hostname-nya adalah IP. Kita gunakan IP private. Kita bisa menggunakan public IP juga, tapi kebetulan karena Jenkins dan Docker ini kita installnya dalam satu VPC yang sama, jadi kita gunakan private IP saja. Kita paste di sini. Terus username-nya tadi kita pakai Docker ADM. Oke, klik advance. Nah, di use password authentication kita klik di sini. Terus ketikkan password tadi Docker ADM. Oke, coba kita tes configuration-nya. Oke, sukses. Berarti sudah connect ya, berhasil connect dari Jenkins ke servernya. Kita apply, terus save. Oke, sekarang kita masuk ke new Maven project. Terus kita configure. Nah, coba kita scroll bawah. Oops, oke, sorry. Sebaiknya kita create satu project baru deh. Deploy to Docker. Deploy with Docker. Kita pakai project yang sama tadi, new Maven. Nah, ini mirip-mirip lah. Kita oke dulu. Ya, deskripsinya mungkin kita ganti. This is how we deploy application with Docker. Oke, git repo-nya sama, project-nya sama ya. Terus build trigger-nya kita gunakan per menit juga sama. Terus build-nya tetap install clean and package. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini kita nggak pakai lagi ya, karena kita akan deploy dengan Docker. Send build artifact to over SSH. Oke, SSH servernya karena kita baru buat satu Docker server, jadi dia langsung otomatis terpilih ya, Docker server sini. Terus untuk source filenya, nah pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai war file yang sudah kita deploy ke Tomcat. Nah, di sini kita akan deploy ke Docker. War filenya itu ada di mana gitu ya? Adanya di, kembali lagi ke Jenkins, adanya di var lib Jenkins workstation, workspace ya. Contohnya ada di new project, nama Maven. Nah, di sini ya, di bawah web dan target. CD target. Jadi yang akan kita copy adalah web.war-nya ke Docker server. Lokasinya ada di web/target. Oke, kembali ke sini. Jadi web app/target dan file
.war. Oke, terus remove prefixnya maksudnya di ini ya. Jadi kalau misalkan kita tidak masukkan prefixnya, kita kosongkan seperti ini, nanti yang tercopy semua sama foldernya. Oke, kita copy, terus remote directory-nya titik, artinya di root foldernya. Sorry. Oke, kita buka Docker server, coba kita ls. Oke. Ya, oke, kita sudah ada di Docker admin ya. Jadi kalau kita ls di sini, kita list, belum ada file sama sekali. Jadi nanti harapannya setelah kita build, war file-nya akan masuk ke Docker admin ini. Oke, selanjutnya kita apply dan save. Coba kita build ya. Kita list masih kosong karena belum selesai. Ya, oke, finish dan sukses. Coba kita cek di sini, kita list. Ya, web app-nya sudah berhasil di copy ke sini. Dan coba kita cek. Ini pada jam 03.42. Sekarang 03.43 ya. Masih fresh, masih baru. Oke, selanjutnya kita perlu buat Docker file di sini. Vim Docker file, terus kita insert from Tomcat latest. Jadi teman-teman kalau mau cari image-nya Tomcat bisa masuk ke hubdocker.com. Coba kita find Tomcat. Ya, ini Tomcat official image ya. Tinggal kita klik. Nah, ini ada versionnya. Teman-teman mau pakai Tomcat yang mana? Saya di sini pakai Tomcat yang versi terakhir, latest saja. Jadi kita langsung saja pakai Tomcat latest. Terus terus copy, kita akan copy war filenya. Setelah itu kita copy ke mana? Ke usr lokal Tomcat apps ya, kita save. Oke, cek Docker image, kita clear dulu. Kita sudah punya Docker file dan Docker web app. Jadi untuk membuat image di Docker, kita tinggal jalankan perintah docker build -t. Kita tinggal titik aja. Nah, untuk taggingnya kita akan namakan image-nya apa gitu. Misalkan my image, terus spasi titik, enter. Oke, Docker image-nya sudah berhasil kita build. Coba kita cek image-nya. Yap, image Tomcat dan my image sudah berhasil kita create. Sekarang coba kita buat kontainernya dengan perintah docker run, terus diikuti dengan -d
maintenance name, kita akan namakan apa kontainernya, misalkan my container. Terus kita akan expose ke port 8080 ke 8080 dan diikuti nama image, my image ini ya, seperti ini. Terus kita enter ya, kita cek docker ps, namanya ada my container, sudah berhasil kita expose ke port 8080. Coba kita cek sekarang ya, kita tidak pakai Tomcat lagi, kita pakainya docker. Ini kita copy dulu IP publicnya, terus ini kita matikan dulu, TPS di sini 8080 web. Ya, berhasil ya di deploy ya. Oke, sekarang kita ke Jenkins server. Kita akan simulasikan sekarang bagaimana nanti Docker akan nge-push image yang kita sudah create ke Docker Hub. Setelah itu nanti dari Docker Hub kita akan pull. Jadi layaknya misalkan ini adalah server yang berbeda gitu ya. Oke, daripada bingung seperti ini maksud saya. Oke, sekarang Docker PS kita cek. Terus kita Docker image. Nah, sekarang kita akan delete dulu nih kontainernya. Sebelum kita delete, kita stop dulu ya. Docker stop my container. My container adalah nama kontainernya. Oke, setelah itu docker remove my container. Yap, coba kita cek docker ps. Udah, kontainernya udah kita delete ya. Coba kita cek di sini, kita refresh, mestinya down ya, udah down. Oke, sekarang langkah awal sebelum kita push, kita akan buat tagging dulu untuk image kita, yaitu docker tag my image. Jadi ini adalah image yang sudah ada menjadi image yang baru. Nah, depan nama image yang baru itu adalah nama username di Docker Hub kita, yaitu di sini saya menggunakan root doc karena ini adalah user login saya atau username saya di Docker Hub. Terus diikuti dengan garis miring. Setelah itu nama image yang akan kita pakai, misalkan terserah, misalkan kita mau pakai nama my image, misal image gitu ya. Titik 2, kita mau pakai version bisa juga, atau misalnya kita tidak mau pakai version jadi nggak masalah. Ini saya pakai version saja ya, 1.0 gitu ya. Oke, kita enter. Langkah selanjutnya adalah kita akan push. Nah, sebelum kita push, kita perlu login dulu ke Docker Hub melalui command line ini. Jadi docker login. Oke, diminta username, passwordnya ya, sukses ya loginnya. Sekarang coba saya buka Docker Hub repo saya. Oke, ini adalah repo yang ada di sini, image-image yang sudah saya push sebelumnya. Jadi image kita di sini belum ada ya, my image. Nah, sekarang kita push nih. Coba kita list dulu Docker image-nya. Oke, Docker image yang sudah kita tagging tadi ini udah jadi ya. Sekarang kita push dengan perintah docker push root doc my image 1.0. Enter. Oke, ini lagi tuh push ya ke Docker Hub. Nanti tinggal kita refresh. Oke, sudah berhasil di push. Coba kita refresh sekarang.
Ya, ini image yang barusan kita push, updated a few seconds ago. My image. Coba kita klik di sini. Ke teks. Ya, jadi kalau misalkan kita mau update lagi, kita mau push my image versi yang baru, nanti akan masuk ke sini berurutan. Oke, sekarang ibaratnya ini server yang lain gitu ya, yang akan kita pakai untuk kita mau pull. Docker image, docker ps ya, docker ps nya kontainernya masih kosong, dan ini docker image nya. Sekarang coba kita remove dulu dockernya, kita remove dulu image nya, docker remove image yang ini yang akan kita pull sebenarnya. Oke, coba kita cek. Ya, udah kosong ya. Sekarang ibaratnya ini adalah server yang berbeda. Kita akan pull docker pull root doc tadi namanya, terus my image. Atau teman-teman juga bisa ambil komennya dari sini nih, sama nih, docker pull root doc my image. Kita bisa copy di sini, terus kita paste ke sini ya, sama aja. Oke, kita enter sekarang. Oke, coba kita cek docker image nya. Ya, sudah berhasil kita pull, kita tarik ya dari docker hub. Baru kita jalankan docker run name my container, nama kontainer kita, terus kita akan expose di port 8080. Terus ikuti nama image kita yang akan kita gunakan, versi 10. Enter. Oke, sekarang kita coba cek kontainernya. Yap, kontainernya udah jalan. Kita coba refresh di sini. Ya, berhasil ya. Oke, sekian dulu video kali ini, dan untuk video berikut saya akan coba tunjukkan bagaimana kita menggunakan Ansible untuk melakukan provisioning pada Docker, dan juga kita akan buat script untuk Docker. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.